Selamat siang teman-teman sekalian. Bulan Mei ini tepat 25 tahun lengsernya Orde Baru. Masih ada saja yang menyatakan bahwa enak hidup di zaman Orde Baru. Kalau begitu, kalau enak hidup di zaman Orde Baru, kenapa dijatuhkan rejim Soeharto ini? Rejim yang sudah 32 tahun berkuasa, yang membangun politik stabilitas keamanan, mereka yang menolak kebijakan Soeharto akan dianggap subversif, bahkan dianggap ke PKI dan akan disingkirkan. Juga pembangunan Repelita 5 tahun sekali itu untuk mengukuhkan masa jabatan Soeharto. Kalau memang Soeharto itu dirindukan, siapa yang merindukannya? Tentu saja anak zaman sekarang, zaman milenial, mereka tidak mengalami masa Orde Baru, tetapi mereka bisa membaca, bisa mendalami, bisa menghayati dengan referensi, dan tentu saja harus objektif juga, tentu ada sesuatu yang positif dan tentu saja ada yang negatif. Ya, yang negatifnya itu adalah soal otoriterisme, oligarki ekonomi, jadi pemusatan ekonomi oleh beberapa golongan dan itu keluarganya lingkaran kekuasaan Soeharto, juga militeristik. Ini menjadi problem bagi demokrasi, dan tidak ada demokrasi yang diinginkan oleh Pancasila. Hanya demokrasi prosedural, pemilu dari tahun ke tahun hanya untuk memenangkan Soeharto saja. Lalu apakah Indonesia sejahtera? Kalau sejahtera, kenapa tahun 1998 Soeharto dijatuhkan? Karena krisis moneter. Ya karena pondasi ekonominya lemah. Belum lagi tentang krisis multidimensi, sosial, politik. Ya akhirnya jatuh. Dan kita sebagai generasi baru ya pertama harus membaca, harus mengingat, jangan lupa sejarah. Kita pernah dipimpin oleh suatu rezim Orde Baru, militeristik, oligarki, yang hanya mementingkan kepentingan beberapa golongan saja. Konon harga nyawa manusia itu sangat murah dengan peristiwa Petrus, Tanjung Priuk, dan peristiwa yang lainnya ketika berhadapan dengan Orde Baru. Bahkan aktivis seperti Marsinah yang memperjuangkan hak buruh meninggal, hilang, dan tentu saja memikirkan tentang Orde Baru itu bukan hanya sebagai masa lalu, kan. Katakanlah Gatot Nurmantio mengatakan PKI bangkit lagi. Bukan hanya PKI, Orde Baru juga bisa bangkit lagi. Nah, PKI itu sudah dilarang, tidak akan pernah bangkit lagi. Partainya tidak akan ada, ideologinya juga dilarang, bahkan ajarannya diawasi, kubu itu diawasi. Sedangkan Orde Baru itu status hukumnya aja sudah tidak jelas, Soeharto diadili tidak jelas. Tapi memang aset-aset Soeharto bersama keluarganya mulai dikembalikan kepada negara, misalnya TMI dan Gedung Granadi dan beberapa aset yang lainnya. Ya, tentu saja kebangkitan Orde Baru itu bukan hanya soal simbolisme Soeharto gitu kan, tapi sebagai suatu suatu rezim pemikiran, suatu kecenderungan berpolitik yang sebenarnya otoriter, oligarki. Dan itu sebenarnya yang otoriter, oligarki itu hanyalah Orde Baru gitu kan.
Lalu apakah keluarganya yang ingin berpartisipasi dalam politik kita larang-larang? Ya tentu saja tidak. Tutut, Bambang, Sigit, Tommy memiliki hak untuk berpolitik gitu kan. Tapi mereka punya masa lalu gitu kan. Masa lalu yang harus kita ingat. Nah, kisah Filipina apakah menjadi suatu indikator bahwa kemenangan anaknya Ferdinand Marcos menjadi presiden di Filipina, apakah ini akan terjadi pula di Indonesia gitu. Ferdinand Marcos itu seorang diktator, otoriter, pernah membunuh, koruptor, dan dijatuhkan dengan people power. Nah, begitu juga dengan rejim Soeharto, dijatuhkan dengan people power juga. Nah, di Filipina sekarang anaknya Ferdinand Marcos menjadi presiden. Lalu, apakah ada keinginan dari anak Soeharto untuk menjadi pemimpin nasional? Boleh saja. Keinginan itu boleh saja. Keinginan, gerakan, menggalang kekuatan itu boleh saja, asal tidak melanggar hukum. Karena sebagai warga negara mereka diakui gitu kan. Tetapi sebagai suatu catatan sejarah, kita jangan melupakan sejarah ya. Setiap mereka yang memiliki keterlibatan dengan masa lalu yang kurang baik, ya kita punya hak untuk tidak memilih mereka gitu kan. Ya tentu saja generasi yang sekarang ini mereka lupa atau tidak tahu, tidak merasakan, dan tentu saja karena lupa atau tidak merasakan, mereka tidak memiliki keberpihakan gitu. Yang penting mereka menganggap itu sesuatu yang positif, baik, ya itulah yang akan mereka dukung. Meskipun di dalam politik itu banyaknya adalah pencitraan, siapa yang memiliki modal, siapa yang memiliki fasilitas media, itu bisa baik gitu kan. Nah, dari hati-hati dari sana bahwa kita tidak menyebarkan suatu kebencian. Ya masih banyak pendukung dari Orde Baru gitu kan ya, yang punya kegandrungan terhadap Orde Baru gitu kan. Ya misalnya ya orang-orang kelompok generasi yang mendapatkan keuntungan dari masa Orde Baru gitu kan. Ya, bisa saja Prabowo, bisa saja Fadlizon gitu kan, yang memiliki kekaguman gitu kan. Tapi tentu saya percaya mereka tidak akan mendukung kebijakan yang otoriter, anti demokrasi, anti hak asasi manusia, demokrasi yang hanya sekedar prosedural, dan ekonomi yang tidak merata gitu kan. Tentu saja saya tidak percaya mereka akan mendukung itu, tetapi sebaiknya memilih yang lebih pro rakyat, tidak memiliki masa lalu yang terkait dengan suatu rezim yang otoriter, itu lebih baik gitu kan ya. Jadi bulan Mei ini adalah 25 tahun lengsernya Orde Baru. Kita bisa menyikapi Orde Baru ini dengan referensi. Kalau kita tidak mengalaminya, kita membaca, menghayati, karena sejarah itu penting. Sejarah itu akan memperbaiki cara pandang kita tentang masa kini dan masa depan, dan kita bisa memahami apa yang terjadi masa kini dengan masa lalu itu. Kenapa politik kita feodalisme? Ya karena 32 tahun kepemimpinan kita dipimpin oleh orang yang feodal, politik demokrasi semu, dan militeristik. Ya ini wajar saja sampai sekarang ya. Tentu saja reformasi memiliki efek, memperbaiki sistem, membuat TNI kembali lagi ke barak, membuat parlemen bisa lebih demokratis, membuat ekonomi lebih kesejahteraannya lebih menyebar, tidak hanya pada satu golongan, juga adanya jaminan sosial. Jadi memang reformasi ini memiliki suatu berkah pada satu sisi, dan memang ada catatan buruknya juga tentang politik transaksional. Ya tentu saja sistem ideal apapun, selama di sana ada manusia yang tidak ideal, ya pasti ada koreksi. Nah disinilah
peran dari suatu kekritisan dari kita untuk melihat dan menimbang segala sesuatu dengan bijaksana. Ya, pilihan untuk tidak memilih orang-orang yang terkait atau memiliki catatan masa lalu dengan Orde Baru itu sesuatu yang penting juga gitu kan. Meskipun kita nggak boleh mereduksi mereka memiliki pemikiran yang sama seperti dulu. Terima kasih.